seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi di acara Rehat, Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Apa kabarnya? Puji Tuhan, semoga kita semua dalam posisi baik-baik saja, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Ya Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai renungan kali ini. Bapa Tuhan Allah kami, terima kasih Engkau terus ada bersama kami. Terima kasih Engkau terus menuntun kami. Dan terima kasih Engkau terus gelurakan hati kami untuk selalu rindu mendengar firman-Mu. Urapi berkati hamba yang menyampaikan, urapi berkati juga kami-kami yang mendengarkannya. Dan biarlah hanya kuasa kasih-Mu, kebenaran-Mu saja yang tersampaikan, yang disampaikan dalam kegiatan acara renungan sehat ini, dan biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, ada cerita Bapak Ibu. Mungkin dulu waktu anak saya masih kecil, suatu saat kami lagi jalan pulang begitu, sampai di traffic light, kami berhenti kena lampu merah. Kemudian gak lama ada orang minta-minta begitu, datang mendekat, dan anak saya otomatis mencari uang kecil, lembaran ribuan begitu untuk cari. Maksudnya mau diberikan kepada orang itu. Tapi saya cegah, gak boleh. Karena ada larangan, ada di situ pengumumannya di pinggir jalan, dilarang memberi kepada pengemis atau peminta-minta. Setelah itu, begitu lampu hijau, sepanjang jalan sampai rumah, anak saya komplain, "Pah, gimana? Kan kita orang Kristen harus berbagi. Kita harus memberi berkat pada mereka. Kita harus membagikan berkat kepada orang-orang yang butuh. Pengemis kan perlu, Pak. Kita kan harus berbagi kasih. Kenapa nggak boleh? Kenapa ada aturan seperti ini? Apakah kalau begitu kita orang Kristen, kemudian itu mesti bertentangan dengan aturan pemerintah dan sebagainya dan sebagainya." Mungkin Bapak Ibu, ini tidak hanya kita alami, saya alami saja. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Cukup lucu, tetapi ternyata Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan yang dapat menuntun kita untuk menjelaskan hal ini.
Saya akan bacakan ada satu ayat Bapak Ibu yang cukup menarik dan bisa saya kira untuk menjelaskan tentang hal ini. Kita lihat itu dari Amsal 22 ayat 9. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ketika kita membaca ayat ini menjadi alasan yang cukup kuat kenapa dulu anak saya selalu bersikeras, kenapa nggak boleh, kenapa kita kan harus. Bahkan kita akan menjadi penuh berkat, kita akan menjadi orang yang diberkati karena kita membagikan rezeki kita, berkat kita yang kita terima dari Tuhan kepada orang miskin seperti pengemis tadi. Sampai di situ betul Bapak Ibu. Tetapi sebagaimana judul renungan kali ini, memberi saja tidak cukup. Rupanya di dalam memberi itu juga tidak bisa kita sembarangan memberi. Ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita digerakkan hati kita untuk berbelas kasih, untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari bahasa aslinya. Nah, sebelum ke bahasa aslinya, kita cukup misalnya melihat dari terjemahan New King James Version. Terjemahan New King James Version adalah terjemahan yang selama ini diakui yang paling mendekati aslinya karena diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya. Ternyata Bapak Ibu, terjemahan dari New King James Version menyatakan bahwa orang yang mempunyai mata yang melimpah, mempunyai mata dengan penglihatan yang lebih besar, lebih baik, akan diberkati. Karena dia berbagi rezeki atau berkat kepada si miskin. Di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia memang kata matanya diganti dengan kiasan orang yang baik hati. Tetapi kata mata ini menjadi penting ketika ada di dalam bahasa Ibrani-nya, kemudian itu juga diterjemahkan oleh terjemahan New King James Version. Artinya apa? Ketika orang akan diberkati karena memberi kepada orang miskin, sebelumnya dia harus mempunyai mata yang tajam, dia harus mempunyai mata yang baik, the better eye, dia harus mempunyai mata yang bountiful, mata yang melimpah. Untuk apa? Untuk dapat memilah dan memilih kepada siapa dia akan membagikan berkatnya, kepada siapa dia akan berbagi kasih. Bapak Ibu, saya pernah zaman dulu, sudah agak lama, ada beberapa teman yang sharing dengan istri saya, kemudian adu argumentasi. Teman istri saya itu mengeluh, kenapa ini saya selalu dapat masalah, selalu begini-begini, padahal saya kan selalu berbagi berkat nih, saya selalu menolong si A, menolong si B, menolong si C, dan sebagainya. Tetapi kenapa orang-orang itu justru malah tidak tahu diri, dikatakan begitu, sudah ditolong begini, begitu, dan sebagainya. Disitulah kata atau kalimat bountiful eye, atau mata yang mampu melihat dengan lebih dalam, mata yang mampu melihat dengan lebih luas lagi. Artinya apa? Kita tidak bisa sembarangan memberi. Walaupun Alkitab, firman Tuhan mengatakan kita harus berbagi kasih, tetapi kita juga harus mengandalkan, menggunakan mata hati kita untuk melihat, tepatkah orang ini, orang itu kita beri, kita bagi berkat-berkat kasih yang kita terima. Jangan sampai itu justru akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi yang bersangkutan, misalnya seperti itu. Kalau penipu datang pinjam uang ke kita beri, apakah kemudian dia berhenti dari menipu? Bisa saja itu akan digunakan untuk menipu lagi, dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, memberi saja tidak cukup. Ayat ini juga menjelaskan
bagaimana kita menjelaskan kepada anak kita seperti dulu saya menjelaskan ke anak kami. Kita tidak bisa sembarangan memberi. Kalau ingin berbagi kasih kepada kaum fakir miskin misalnya, lebih baik melalui lembaga-lembaga yang ada, yayasan-yayasan, gereja-gereja, itu akan lebih tepat sasaran. Karena mereka mempunyai mekanisme bagaimana betul-betul melalui RT, RW setempat dan sebagainya, siapa yang betul-betul memegang atau dianggap sebagai kaum fakir miskin seperti itu. Bukan sekedar memberikan kepada siapapun di jalan yang di mata kita seolah-olah wah itu miskin betul. Bapak Ibu kalau lihat di TikTok, di Reel, di medsos sekarang kita banyak melihat, ternyata kelihatannya itu pengemis begitu. Setelah sore malam dia kemudian menyelinap, ganti baju, ternyata malah bawa mobil atau motor yang bagus. Artinya sepanjang hari itu berapa banyak orang yang memberikan kepada pengemis tadi ternyata tidak tepat. Karena apa? Karena ketika atau saat memberi, dia tidak seperti yang disampaikan di ayat ini. Dia tidak menggunakan mata hati yang melimpah. Dia tidak menggunakan pemahaman, pengetahuan. Dia tidak menggunakan kehati-hatian. Dia tidak mau memilah sebenarnya mana yang lebih tepat. Apakah dia memberi kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai pemberian kita justru malah membuat orang yang kita beri malah semakin jatuh dalam dosa. Semakin jauh dan tidak dapat merasakan berkat-berkat yang maunya itu kita bagikan kepada orang itu. Ini sebuah pemahaman yang sangat realistis yang kita temui sehari-hari. Amsal ini ditulis oleh Salomo. Ribuan, 3.000 hampir 3.000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tapi ternyata ini juga masih sangat realistis di dalam kehidupan kita sekarang. Memberi saja tidak cukup. Ketika kita mau memberi dengan hati, sebelum kita beri, kita pun harus menata hati kita. Supaya kita tidak salah memberi. Dan yang lebih lanjut lagi, supaya kita juga di dalam memberi, itu bukan lalu mencuri kemuliaan Tuhan. Kita memberi dengan bermegah. Kita memberi, apalagi terus sekarang menyumbang sana sini, tapi panggil wartawan atau mungkin sekarang nggak model wartawan, tetapi diupload di medsos dan sebagainya. Bukan lagi pemberian kasih, pemberian berkat, tetapi menjadi sebuah pencurian kemuliaan Tuhan. Biarlah sebenarnya Tuhan saja yang dipermuliakan dengan berkat-berkat yang kita bagikan, kasih yang kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, memberi saja tidak cukup. Sebelum kita berbagi kasih, kita harus berserah kepada Tuhan yang akan menuntun kita di dalam membagikan berkat dan kasih-Nya kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Tuhan Allah kami, terima kasih ketika Engkau tuntun Salomo untuk menuliskan ayat ini. Hampir 3.000 tahun yang lalu, rupanya itu Kau lakukan untuk menuntun kami, bahkan yang hidup di era modern ini, agar kami terus melangkah seturut dengan kehendak-Mu, agar nama-Mu saja yang semakin dimuliakan, ditinggikan. Terus tuntun kami Yesus Tuhan, tuntun kami Bapa di dalam kami menjalani hidup kami, dan biarlah kami tidak menjadi seperti laut mati yang menampung semua air di sungai Yordan dan tidak membagikannya, sehingga laut kami menjadi laut yang mati. Tetapi biarlah kami menjadi danau Galilea yang menerima sungai Yordan airnya, dan kami membagikannya, menyalurkannya kepada yang mereka membutuhkan. Sehingga kami tetap hidup, kami terus bertumbuh, kami penuh berkat-berkat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi berkati kami semua yang membuka kegiatan acara ini, mendengarkan dan menyimaknya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Salam dalam Yesus. Amin.
Bapa